warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita dengan saya Ardia. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, ya, kedatangan tamu di podcast kita, tapi masih dari internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sudah hadir bersama saya di sini Ibu Febri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ardia. Sehat, Bu Febri? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kalau nggak ada podcast ini saya itu jarang sekali ngobrol sama Bu Febri. Betul ya, Bu? Ketemu hanya say hi iya, ya, Bu. Bener ya, kalau nggak ada ngobrol duduk itu wah jarang ya, Bu. Jarang ngobrol duduk lama itu jarang. Nah, hari ini saya terima kasih sekali ke Bu Febri atas waktunya, kesempatannya. Sama-sama. FEB bisa memberikan sumber gitu ya, Bu, sumber pengetahuan gitu ya, Bu, sumber berita juga yang terkini gitu ya, Bu. Jadi hari ini saya dan Bu Febri akan membahas yang sangat dekat sekali dengan kita gitu ya. Karena Bu Febri dulu juga adalah mantan karyawan bank. Ya, Bu, betul ya, Bu ya? Dirut, Bu. Oh, Dirut bank ya, Bu. Iya, tapi mantan ya, Bu, sekarang kan sudah mantan. Sekarang sudah berdedikasi secara utuh. Betul, sekarang sudah berdedikasi secara utuh di UNARS. Kalau dulu Bu Febri tahun berapa itu, Bu, ketika masih di Dirut bank? Saya di RUT itu sejak tahun 2010 hingga 2017. 2017. Iya. Jadi dulu ketika menjabat di RUT itu juga dosen di UNARS ya, Bu? Benar sekali. Saya sejak 2007 ya. 2007 di UNARS ini hingga saat ini. Seperti itu. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari sana untuk dibagikan di sini, karena di sana kan merupakan dunia nyata, dunia yang sudah implementasi ya, Bu ya. Di sana sudah dunia implementasi. Jadi apa yang saya dapatkan di sana, insya Allah akan kita bagikan di sini. Betul. Iya. Karena masih sejalan juga di prodi kita ya, Bu, iya, di manajemen dengan apa yang mungkin Ibu sudah dulu pernah dapatkan dan kerjakan sehari-hari ya, Bu. Benar. Tapi karena konteksnya akan luas gitu, Bu, kita akan bahas berkaitan dengan bagaimana nasabah gitu ya, Bu. Nasabah itu bisa menjadi salah satu apa ya, Bu, kayak jantungnya sebuah lembaga keuangan ya, Bu. Benar. Nasabah ya, Bu. Iya. Ya. Jadi bagaimana menurut Bu Febri perkembangan gitu ya, Bu, perkembangan lembaga keuangan yang dulu ketika Bu Febri terjun dengan yang sekarang tuh seperti apa, Bu? Tentu saja pasti meningkat karena digitalisasi juga semakin canggih ya, Bu. Iya. Gimana Bu Febri melihat seperti itu, Bu? Oh ya, sesama alumni perbankan ya, Bu. Betul. Ya. Bu Ardia ini ternyata perbankan juga, BCA dia. Kalau saya sih di BUMD-nya, BPR Syariah Situbondo. Nah, di sini kita mau berbagi ya terkait dengan apalagi sekarang zaman sudah modern, kemudian digitalisasi sudah semakin canggih, kemudian apa yang terjadi sekarang mungkin sekarang juga akan di-share ya, Bu ya. Nah, mungkin kebetulan di kita kan ada materi mata kuliah perbankan ya, Bu. Ada perbankan. Di sana itu apalagi Bu Ardia menyampaikan bahwa nasabah merupakan ujung tombak. Ujung tombak suatu perusahaan, terutama perbankan yang dinamakan nasabah. Nah, perbankan pun ini simbiosis mutualisme. Perbankan juga butuh nasabah juga butuh bank untuk mediatornya. Nah, fungsi dari perbankan itu sendiri kan sebagai mediator antara yang kelebihan dana untuk nyimpan di bank, kemudian yang kekurangan dana akan pinjam juga di bank. Nah, dari sisi ini ya, Bu ya, funding itu adalah yang nabung dulu ya. Nah, dari sisi funding itu ada namanya reputasi nasabah. Reputasi nasabah itu
berdasarkan undang-undang perbankan, nasabah penabung itu dirahasiakan, Bu. Nggak boleh diumbar. Betul. Seandainya Bu Ardia diumumkan oleh BCA, oleh BRI, Bu Ardia punya tabungan 1 miliar loh di sini, nggak boleh. Nggak ya boleh. Bu. Kode etik perbankan. Iya, benar sekali. Nah, besarannya siapa yang menabung pun tidak boleh diungkapkan, walaupun itu suami sendiri ya Bu Betul. Ardia ya. Nah, Anak, suami, keluarga pun nggak boleh. Gitu. Itu memang itu sudah aturan. Nah, contohnya adalah mungkin si istri nih, istrinya menemukan tabungan ya Bu, tabungan suaminya, geledakan, wah suami saya ada tabungan nih, gitu ya, tanpa sepengetahuan saya 1 miliar, mungkin seperti itu ya, gede banget gitu. Akhirnya si istri itu ke bank tersebut, nah menanyakan, benar nggak nih suami saya? Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa memberikan datanya. Loh, ini sudah jelas suami saya. Nah, itu memang sangat tidak boleh ya Ibu ya. Walaupun membawa kakak, KTP suaminya Elah, dibawa. benar. Tetap saja. Kecuali ada surat kematian ya Bu Betul. ya. Harus ada surat ahli waris dulu ya. Iya Bu. benar, surat ahli waris Surat bawa ahli 1 waris. miliar nih. Kalau istrinya yang bawa meskipun tabungan, nggak ada surat kematian. Ya nggak akan bisa cair tuh ya uang. Nah, itu dari segi funding atau penghimpunan dana. Nah, bagaimana dengan dari segi penyaluran kredit atau pembiayaan di perbankan syariah, dinamakan pembiayaan, kalau di konven kredit, apakah itu langsung serta-merta saya mau ngajukan nih di bank gitu ya, saya bawa KTP, kemudian bawa semua syarat-syaratnya, kita bawa ke bank. Nah, di bank itu tidak serta-merta direalisasi ya Bu ya. Minimal ada 5C ya Bu ya. Nah, C itu yang pertama karakter. Nah, karakter. Jadi kita harus punya karakter yang baik. Apa itu karakter yang baik? Karakter yang baik adalah reputasi keuangan. Nah, reputasi keuangan bagaimana maksudnya? Kadang kita itu lupa atau dalam tanda kutip, bahasa anak sekarang Bu, bahasa orang sekarang, seneng ngutang nggak seneng bayar. Jangan Iya. seperti itu ya, apalagi kita sudah berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu siapa saja? Ada bank dan non bank. Nah, di bank itu kalau kita punya nama di satu bank, nah itu juga akan terlihat di bank yang lainnya. Seperti itu Bu Ardia. Betul ya Bu Ardia. Karena semuanya ngeling ya Bu. Kalau Iya. dulu BI checking ya Bu. Ya, BI checking. dulu masih fungsi dari BI Bank Indonesia, selain untuk kalau sekarang keuangan ya, Iya, untuk betul. menjaga stabilitas keuangan, BI juga dulu sebagai pengawas juga Bu. Nah, namun karena saat ini sudah ada OJK, fungsi pengawasan beralih ke OJK. Sedangkan Bank Indonesia itu hanya sebagai penstabil keuangan. Seperti itu. Nah, kalau dulu bener Ibu BI checking ya Bu ya, Bu Ardia paham betul kalau BI checking ya. Nah, BI checking dulu itu hampir sama dengan sekarang Bu Ardia. Kalau sekarang namanya Slik. Iya, Slik karena sudah beralih ke OJK, berpindah nama menjadi namanya Slik. Tapi intinya sama Bu Ardia ya. Slik itu singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, bagi setiap nasabah, setiap orang. Karena apa? Karena tiap orang kan sekarang ada chipnya Bu. Chipnya Betul. itu NIK kan? Iya betul. Jadi setiap kita yang procol lahir itu punya chip namanya NIK. Nah, itu NIK itu sudah kemana-mana ya Bu ya? Sudah ngeling ke berbagai lembaga. Benar sekali. Termasuk perbankan juga. Iya, perbankan itu sudah melek IT dengan
ini ya Bu, apa namanya, Kementerian Kependudukan ya Bu ya, sudah data kita terkoneksi gitu ya iya, Bu, terkoneksi. jadi bank kita nggak bisa bawa ATM yang KTP kok ATM ya, KTP yang memang nggak valid istilah gitu ya Bu ya, benar. karena bank sudah bisa tahu, sudah Iya. bisa hanya klik Iya, nicknya benar aja sudah sekali. keluar gitu ya, Iya, sudah data-data kita ya Bu ya. Jadi ke bank itu nggak usah ini KTP, nggak usah gitu. NIK aja dimasukkan ke sistem itu sudah keluar. Alamat kita di mana, tanggal lahir kita di mana, sudah ada semua. Kalau dulu mungkin mau bikin rekening baru gitu ya Iya. Bu, tidak bisa hanya membawa KTP. Kalau dulu harus ada 2 identitas minimal. Iya, Kalau dulu KTP dan kakak, SIM, iya. KTP dan KK dan Benar lain-lain. Kalau sekali. sekarang bawa KTP satu aja sudah. Ya Bu. Iya. Dan setoran awal tentu saja. Kadang apal NIK-nya aja sudah Iya, keluar bisa. ya Bu ya. Iya benar. Sekarang apalagi kan sudah digitalisasi juga, foto itu juga sudah yang terkini Bu. Jadi buka rekening tuh biasanya foto terbaru yang diminta tuh Bu. Iya, Dan bank benar. biasanya menyediakan kamera. Kalau Iya. di BCA sih sudah seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin di bank lain juga sudah seperti itu gitu. Jadi datanya benar-benar yang update Valid terkini, ya Bu valid, ya. gitu. Benar sekali. Jadi kekuatan digitalisasi itu luar biasa sekali ya Bu. Iya. Dan saking kuatnya dengan KTP saja kita sudah bisa mendapatkan dana ya Bu. Apalagi Iya. sekarang itu banyaknya Pinjol ya, Bu, ya? pinjol-pinjol gitu Iya, ya Bu. benar. Dan kebanyakan masyarakat pun nggak mengetahui gitu ya Bu ya. Nggak tahu ini mana nih yang terdaftar di OJK dan yang Benar enggak, yang sekali. ilegal. Nah, Ya. Sampai ada kasus ya Bu ya, mungkin lagi viral itu ya, sampai ada ibu-ibu mau bunuh diri gara-gara pinjol lah. Nah, mohon hati-hati terhadap KTP ya Ibu ya. Betul, setuju. Karena KTP itu identitas kita dan itu pun merupakan nama baik kita. Betul. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh ya. Seandainya seseorang nasabah nih pinjam ya Bu ya di bank A lah ya, di bank A. Kemudian dia ingin pinjam di bank B. Nah, kalau dirasa cukup itu C berikutnya kolateral ya Bu ya. Nah, kemampuan. Kalau dirasa kemampuan membayarnya si nasabah ini cukup, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya, dipinjam dengan di banyak bank. Nah, namun cukup di hati-hati lagi. Karena apa? Reputasi keuangan itu tadi. Karena apa? Kalau di Slik itu terlihat ya Bu Ardia ya, terlihat dia itu sekarang bulan ini sudah bayar apa belum? Bulan kemarin kelihatan ya Bu ya, itu menjadi debiturnya nasabah bank mana itu terlihat jelas ya betul. Bu ya. Dan kalau bahasa kesehatannya tuh ada rekam medis. Rekam medis. Ya kan Bu ya. Iya. Rekamannya itu sudah di bank mana aja kelihatan. Nah, walaupun di bank yang lain itu sudah lunas ya Bu ya, sudah lunas dan bersih. Nah, itu kelihatan sudah pinjam berapa kali ya Bu ya, kelihatan bener. Jadi tolong hati-hati kalau punya pembiayaan atau kredit. Jadi usahakan bersih ya Bu ya. Bersih. Dan mungkin dananya juga dipikirkan ya Bu. Iya. Yang untuk dibayarkan setiap bulan itu apakah cukup? Cukup, Bukan gitu iya, ya, Bu, ya. harus dipikir ulang ya Bu Dipikir ya. ulang. Juga kita harus menghitung lah dengan pendapatan kita, pengeluaran kita tiap bulan, yang kira-kira pinjaman ini tidak membebani kepada diri kita, seperti itu. Nah, karena apa? Di bank A bagus, di bank B mau pinjam di bank B bagus. Jangan sampai mau pinjam di bank B terkendala oleh bank A. Bank A, Iya, betul. benar sekali. Karena Slik itu tadi. Iya, Slik itu tadi. Dan itu pun walaupun Anda itu bersih, tidak serta-merta seandainya nih sudah nggak bayar, koleknya macet ya Bu ya di bank A. Kemudian tiba-tiba Anda punya rezeki, mau saya bayar nih. Nah, alhamdulillah dibayar, tapi tidak serta-merta bersih ya Bu. Iya, masih ada gitu. Iya, ada waktu untuk proses ya Bu. Prosesnya Proses itu untuk menjadi bersih ya menjadi Bu. bersih. Itu tidak hanya di perbankan Bu, itu pun berlaku di
lembaga keuangan lainnya, contohnya leasing, Bu. Nah, leasing itu seperti Adira, FIF, kemudian mungkin kredit-kredit untuk kendaraan, kemudian untuk kalau dulu ada namanya Quantum ya, Bu ya. Apa ya? Kredit kredit untuk kayak laptop, kemudian HP. Nah, itu ada sempat ada nasabah ke saya menyampaikan terkait dengan reputasi keuangan. Nah, saya bilang, mohon maaf Bapak, nilainya tidak seberapa, tapi Bapak punya reputasi keuangan yang tidak baik. Betul. Gitu. Loh, saya tidak pernah pinjam di bank. Tidak pernah pinjam di bank. Berpikirlah saya, tidak pernah pinjam di bank. Saya nggak pernah. Saya baru kali ini ingin pinjam di bank. Terus ternyata usut punya usut, mohon maaf, Bapak itu pernah punya pinjaman di leasing ya Pak ya. Apa itu leasing? Lembaga pembiayaan. Contohnya Bapak mungkin sepeda kesehatan itu apa kayak federal kayak apalah gitu ya untuk pagi gitu kan biasanya dikreditkan. Kemudian HP dikreditkan. Ternyata ya itu benar dia ya, punya ternyata nggak hanya lembaga keuangan perbankan aja, benar tapi sekali. leasing juga menjadi salah satu kuncian juga ya Bu ya, benar dari sekali. alur lembaga keuangan mulai dari BI, artinya diawasin juga ya Bu, di OJK benar. yang terdaftar ya Bu, yang tentu terdaftar. saja, bukan yang ilegal ya Bu. Nah kembali lagi ke pinjol ya Bu ya. Pinjol ya. itu. Pinjol itu juga ada yang terdaftar dan tidak. Betul. Nah, tolong hati-hati karena apa? KTP, lagi-lagi KTP ini Bu. KTP kenapa? Pinjol itu cukup Anda selfie, kemudian KTP, dengan identitas KTP, kemudian menyebutkan seseorang sebagai personal garansi. Nah, itu sudah Anda langsung berapa nomor rekening Anda, kemudian mau pinjam berapa, langsung ada di rekening Anda. Namun hati-hati, kalau bagi yang pinjam mengatasnamakan dirinya, itu hati-hati karena itu kalau terdaftar di OJK dan itu ada sliknya, nah reputasi keuangan juga tolong diperhatikan. Kemudian bagi yang merasa menjadi personal garansi nih Bu, nah itu hati-hati. Itu juga resiko juga ya Bu. Resiko sekali. Karena pasti akan dihubungi. Ya, Bu. Itu kalau namanya pinjaman online itu Bu, tidak hanya ke si nasabah yang pinjam, kepada personal garansi orangnya yang seandainya nih ya ada saudara atau rekan atau siapa, kemudian mengatasnamakan kita, bukan kita yang pinjam tetapi taruhlah teman kita Delta, si Delta pinjam. Nah, kemudian dia mengatasnamakan dirinya tapi kita personal garansinya. Nah, kemudian si Delta kan karena Delta ini dekat dengan kita, dia tahu terhadap kita, tidak hanya KTP-nya, ternyata nomor teleponnya juga. Betul. Oke, diberilah nomor telepon kita. Nah, di sini. Nah, ini si Delta nggak bayar, nggak hanya Delta yang ditagih, kita juga ditagih. Betul. Apalagi sekarang saya kurang tahu juga sistemnya seperti apa pinjol itu. Namun ketika misalnya kita ada di salah satu kontak si debiturnya pinjol itu juga dihubungi ya Bu. Iya benar Bu. Nggak tahu mereka gimana bisa mencatut nomor-nomor itu gitu ya Bu. Iya benar ya Bu ya. Iya. Itu terjadi padahal nih nomornya si Delta ya Bu. Delta itu kan otomatis men-save ya nomor teman-temannya, keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu orang-orang yang ada di nomor kontaknya si Delta itu dihubungi. Nah, iya mau tidak mau. Kita kan juga maaf ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak risih menjadi risih karena juga terus-terusan ya Bu. Iya, ikut ditagih. Seolah-olah kita yang pinjam. Jadi nagihnya kalau enak ya enak. Ini agak
maaf dengan kata-kata yang agak kurang enak, kurang enak, kurang santun ya. Itu ngaruh juga sih kepada psikologis. Memang mungkin ada edukasinya ya, mungkin jadi operatornya ya. Jadi operator pinjol itu ada ininya sama ya. Kayak mungkin kita dulu di perbankan Bu, ada trainingnya. Oh iya benar, ada training. Ada training bagaimana menghadapi nasabah. Iya, ya, Bu. Kan nasabah dari mulai A sampai Z itu kan berbagai macam karakter, betul, berbagai macam karakter, sehingga itu berlaku sama dengan pinjaman online di zaman sekarang ya Bu. Iya benar sekali, karena setiap orang kan punya ini berbeda ya, pengetahuan berbeda, tingkat pendidikan berbeda. Jadi si pinjol ini juga diedukasi ya Bu, di training gitu Bu. Ya Allah. Jadi hari ini kita ini ya Bu, mengingatkan sebenarnya Bu, mengingatkan bahwa mengedukasi, inginnya teman-teman meliterasi gitu ya, Bu, meliterasi teman-teman agar aware gitu ya Bu, aware bahwa memang saat ini kondisi sekarang itu KTP itu sudah menjadi barang apa ya Bu, yang nggak mudah dicari gitu ya Bu. Jangan sampai KTP kita itu terupload gitu istilahnya Bu ya, terupload. Jadi sosial media itu semakin mudah, status WA, Instagram, Facebook dan lain-lain itu sudah semakin cepat gitu ya Bu kerjanya, dan semakin mudah untuk di raih juga istilahnya, semakin mudah untuk dilihat juga jadi sehingga KTP itu jangan sampai gitu ya Bu, jangan sampai terlihat NIK dan data-data alamat dan lain-lain itu ya Bu. Jadi hati-hati ketika mengupload gitu ya, mengupload data-data diri, KK, KTP, SIM dan lain-lain. Mungkin kalau alamat sih mending ya Bu ya, taruhlah KTP hilang nih. Saya punya pengalaman nih Bu. Ada KTP yang terjatuh di salah satu pasar modern, kalau Swalayan lah ya. Oke, pasar modern Swalayan terjatuh. Kemudian yang menemukan itu kebetulan bapak saya. Diberilah ke saya. Nah, ini tolong, katanya bisa dimasukkan ke Facebook gitu. Oke, ya. Tapi kita harus hati-hati. Untung bapak saya paham bahwa itu adalah yang benar-benar menyangkut diri seseorang. Betul, data diri. Iya, data diri. Akhirnya saya upload ke ini IWS Bu, Info Warga Situbondo. Nah, tapi saya upload itu saya hilangkan NIK-nya. Karena kita betul-betul tidak tahu orang itu kan. Itu kan tempat umum. Betul. Kemudian semua bisa melihat, semua bisa menjangkau. Iya benar, di jalan tempat ditemukan juga di tempat umum, terus sedangkan medianya juga media yang siapa saja bisa mengakses. Akhirnya kita tutup NIK-nya. Yaitu NIK-nya ditutup, alhamdulillah ditemukan dengan orang yang tepat. Jadi itu. Iya. Jadi karena kekuatan sosial media benar, iya. Dan kembali lagi kalau kita ini kita bisa saja dituntut gara-gara sosial media, Bu. Betul. Iya. Karena undang-undang ITE. Jadi hati-hati. Ada kan saya nih nggak suka sama Bu Ardia. Nah, kemudian saya nggak usah upload KTP ya Bu Ardia. Sebut nama aja. Cukup sebut nama. Ya, aduh, sudah. Kadang itu tidak sebut nama Bu Ardia, hanya inisial. Itu pun sudah. Ya, makanya kita berhati-hati bermedia sosial. Karena apa? Ini bagaikan dua mata pisau. Dua mata pisau yang manakala kita gunakan dengan baik, manfaatnya luar biasa. Namun kalau kita salah atau teledor menggunakan, maka resikonya juga ke diri kita sendiri. Luar biasa ya. Iya benar. Ya. Jadi
teman-teman, hari ini kita mendapatkan sesuatu pelajaran yang mungkin sepertinya sepele gitu ya Bu ya, Iya, tapi sangat krusial gitu ya, Iya, sangat benar krusial gitu. Dan hari ini Bu Febri sudah berkenan untuk hadir di podcast kita hari ini. Karena kalau awal adanya podcast itu Fakultas Ekonomi masih belum berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bu. Nah, kalau sekarang sudah FEB berubah, ya? sudah FEB. Nah, jadi mungkin terakhir nih Bu, dari Bu Febri, apa yang bisa disampaikan nih Bu untuk mengajak mungkin teman-teman yang melihat gitu ya, yang ingin kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Mungkin ada beberapa kata-kata terakhir mungkin Bu untuk disampaikan. Bu, bukan. Nggak mungkin ini ya, mungkin ini apa? Closing statement lah, Bu. Ya, Closing closing statement. statement ya. Seperti ini ya, kalau ayo bagi generasi penerus bangsa, kita tidak tahu ke depan kita akan menjadi apa. Tapi ikhtiar itu penting. Salah satu ikhtiar adalah kuliah di FEB UNAS ini. Ikhtiar, setiap sesuatu itu nonsen tanpa ikhtiar. Kepompong, kupu-kupu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kupu-kupu yang cantik tidak akan mungkin menjadi secantik itu tanpa seonggok ulat yang menjijikkan. Ya, itu adalah proses bagaimana bermetamorfosis, bagaimana bersusah-susah untuk kita meraih ilmu di sini. Insya Allah dengan kebarokahan, jadi apapun niatkan sebagai ibadah. Jadi ikhtiar kuliah di sini adalah kuliah untuk ibadah. Ya, Bu, nanti kuliah nggak jadi apa-apa. Ingat, kebarokahan itu tidak hanya milik orang yang wah, tidak, ya kan? Kebarokahan adalah milik kita bersama Allah. Terima kasih sudah bersama kita ya Bu, UNAS kita, dan terima kasih atas undangannya. Siap. Siap untuk diundang lagi ya Bu. Insya Allah siap untuk FEB UNAS. Kenapa tidak? Kenapa tidak? UNAS kita bisa. Luar biasa sekali teman-teman hari ini. Terima kasih Bu Febri Ya, atas sama-sama, kedatangannya. Bu Semoga Ardia. nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Bu ya. Amin, amin. Tidak hanya di podcast saja ya Bu Iya, ya. di luar Biasa, ini. di luar juga ya Bu. Biasanya jarang sekali duduk bersama gitu Iya, ya Bu. benar. Ya. Terima kasih sekali Bu Febri. Saya dan teman-teman yang melihat juga mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti ya di podcast berikutnya. Saya Ardia undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.